Ledakan besar di kantor pemerintahan Cina, beberapa tewas dan terluka. Ledakan besar di sebuah kantor pemerintah di Cina telah menyebabkan beberapa orang tewas. Video yang diambil di lokasi ledakan di desa Mingjing di wilayah selatan menunjukkan puing-puing berserakan di dalam kantor setelah sebagian gedung runtuh. Menurut kantor keamanan publik lokal, ledakan itu terjadi sekitar pukul 10 waktu setempat. Rekaman mengerikan dari dalam gedung menunjukkan korban tidak bernyawa tergeletak di bawah puing-puing dan bercak darah di dinding. Setidaknya 2 orang tergeletak di tanah. Surat kabar Guangzhou Ribao melaporkan ledakan itu terjadi di sebuah kantor pemerintah. Seorang saksi mengatakan kepada Tao Tiao Beijing bahwa dia sedang bekerja ketika mendengar ledakan dan suara kaca pecah. Saat itu saya mengira itu kecelakaan mobil, tetapi kemudian saya melihat asap keluar dari kantor pemerintahan dan mendengar orang-orang mengatakan bahwa mereka curiga telah terjadi ledakan. Katanya melansir The Sun. Desa tersebut berada di distrik Panyu, kota Guangzhou, yang juga merupakan salah satu provinsi dari Cina. Kantor keamanan umum setempat memastikan bahwa telah terjadi insiden fatal. Disebutkan bahwa ada korban pekerja kantoran tewas dan terluka akibat ledakan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Polsek Panyu segera menurunkan personel ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan pekerjaan penyelamatan dengan dinas pemadam kebakaran dan medis, kata pihak kepolisian itu. Polisi Cina sedang menyelidiki ledakan di sebuah desa di Guangzhou. Beberapa orang telah dikirim ke rumah sakit dengan luka-luka. Tindakan kriminal telah terjadi di desa Mingjing, kota Hualong Panyu, Guangzhou, yang mengakibatkan banyak korban. Lapor Global Time yang dikelola pemerintah mengutip Biro Keamanan Umum Guangzhou Panyu. Saat ini tidak jelas apa yang menyebabkan ledakan tersebut. William Yang, koresponden DW Taipei, mengatakan penggunaan media sosial setempat mengklaim ada perselisihan yang sedang berlangsung di desa antara penduduk dan pejabat atas dugaan skema perampasan tanah. Restoran di Cina roboh saat ada pesta ultah, 29 orang tewas. Sebuah restoran di Shanxi, Cina roboh, akibatnya 29 orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Dilansir AFP, bangunan 2 lantai restoran di daerah Xiangfen itu runtuh. Kemarin, bangunan roboh saat sebuah pesta ulang tahun ke-80 dirayakan di restoran itu. Menurut kantor berita Xinhua, setidaknya 57 orang telah diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang disebut tidak mengancam jiwa. Puluhan orang dikabarkan terluka dan 7 orang terluka parah. Operasi penyelamatan sendiri berakhir pada dini hari. Belum diketahui penyebab bangunan restoran tersebut runtuh. Dewan Negara Pemerintah Cina mengatakan akan mengawasi penyelidikan yang dilakukan otoritas setempat. Dari rekaman yang disiarkan lewat situs CGTN, tampak atap restoran tersebut ambruk. Petugas evakuasi pun terlihat menggunakan peralatan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Tim penyelamat dengan pakaian orange terus menyisir reruntuhan yang hancur saat sebuah lukisan masih tergantung di salah satu dari sedikit dinding yang masih utuh. 700 orang terlibat dalam operasi penyelamatan itu. Cina tidak asing dengan bangunan runtuh atau kecelakaan konstruksi yang mematikan, yang biasanya disalahkan pada pertumbuhan cepat negara itu yang menyebabkan pemotongan sudut oleh pembangunan dan pelanggaran aturan keselamatan yang meluas. Pada Maret lalu, sebuah hotel runtuh di kota Zhuangzhou, Cina Selatan. Peristiwa itu menewaskan 29 orang dan melukai 42 lainnya. Investigasi resmi menemukan 3 lantai telah ditambahkan secara ilegal ke struktur 4 lantai asli, dan penilai keamanan telah berkolusi dengan pemilik hotel untuk membuat laporan palsu tentang bangunan itu. Jalan layang ambruk dan timpa mobil di Cina, 3 orang tewas.
Sebuah jalan layang ambruk dan menimpa sejumlah mobil yang ada di bawahnya. Naas, sedikitnya 3 orang tewas dalam insiden yang terjadi di Cina. Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua dan dilansir Reuters, insiden jalan layang ambruk itu terjadi di kota Wuxi, Provinsi Jiangsu. Waktu setempat sore, sedikitnya 3 mobil tertimpa reruntuhan jalan layang ini. Laporan Xinhua menyebut salah satu mobil sedang diparkir dan dalam keadaan kosong saat tertimpa reruntuhan. 2 mobil lainnya berisi 3 orang yang semuanya tewas usai tertimpa reruntuhan jalan layang. 2 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden itu. Disebutkan juga oleh Xinhua bahwa 3 mobil dan 2 truk yang ada di atas jalan layang terjatuh ke bawah saat jalan layang ambruk. Insiden itu terjadi di ruas Jalan Raya Nasional 312. Sekitar pukul 18.10 waktu setempat, Kementerian Transportasi Cina dan otoritas kota Fuxi telah menyelidiki penyebab ambruknya jalan layang itu. Menurut para petugas penyelamat dan pakar dari Kementerian Transportasi yang ada di lokasi kejadian, ambruknya jalan layang itu disebabkan oleh kendaraan kelebihan muatan yang sering melintas jalan layang itu setiap harinya. Menurut kantor berita Xinhua, setidaknya 57 orang telah diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang disebut tidak mengancam jiwa. Puluhan orang dikabarkan terluka dan 7 orang terluka parah. Operasi penyelamatan sendiri berakhir pada dini hari. Belum diketahui penyebab bangunan restoran tersebut runtuh. Dewan Negara Pemerintah Cina mengatakan akan mengawasi penyelidikan yang dilakukan otoritas setempat. Dari rekaman yang disiarkan lewat situs CGTN, tampak atap restoran tersebut ambruk. Petugas evakuasi pun terlihat menggunakan peralatan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Tim penyelamat dengan pakaian orange terus menyisir reruntuhan yang hancur saat sebuah lukisan masih tergantung di salah satu dari sedikit dinding yang masih utuh. 700 orang terlibat dalam operasi penyelamatan itu. Cina tidak asing dengan bangunan runtuh atau kecelakaan konstruksi yang mematikan, yang biasanya disalahkan pada pertumbuhan cepat negara itu yang menyebabkan pemotongan sudut oleh pembangunan dan pelanggaran aturan keselamatan yang meluas. Pada Maret lalu, sebuah hotel runtuh di kota Zhuangzhou, Cina Selatan. Peristiwa itu menewaskan 29 orang dan melukai 42 lainnya. Investigasi resmi menemukan 3 lantai telah ditambahkan secara ilegal ke struktur 4 lantai asli, dan penilai keamanan telah berkolusi dengan pemilik hotel untuk membuat laporan palsu tentang bangunan itu.